Ya, tapi bagi saya nih ya, bagi saya lucu rasanya kalau ada anak santri bertanya seperti itu. Lucu, lucu benar. Bagi saya, seorang santri bertanya tentang takdir, lucu aja. Ini si Asbun ini penghujat. Mau di ini dulu Gurunda nih. Ini penghujat nih si Asbun ini. Asbun, asal bunyi. Bang, biarkan aja dulu, Bang. Bukan penghujat. Ya, silakan saudara, mau bahas apa kita? Saya sudah nunggu 3 tahun loh. Silakan. 3 tahun. Apa Tuhan kau jajal apa tuh? Oh, judulnya Tuhan kok jejer 3. Kalau jejer itu, kalau berjejer artinya dia sejajar, Bang. Daripada ada di atas satu, di tengah, di bawah kan. Iya. Artinya Tuhan Anda itu punya level. Kalau berjejer 3 itu kan tiga-tiganya. Gitu. Gak ada ajaran begitu. Jadi Tuhannya cuma satu. Ya memang Tuhan satu. Siapa namanya Tuhannya yang satu itu? Jangan percaya Tuhan 3. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Udah saya ganti judulnya Gurunda gitu. Bang Suma. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 tuh, Bang. Di surga kalian itu ada Tuhan kalian 3 bersaksi di sana, 3-tiganya. Itu berapa itu, Bang? Baca sampai selesai, jangan baca sepotong-sepotong. Ya, yang 3 bersaksi bisa berubah menjadi 1 saksi gitu. Kalau ku baca semua. Baca semua saya dengar. Oke. Kita baca semua ya. Dalam 1 Yohanes 5, ketika kita baca semua, ternyata 3 di sana bisa berubah menjadi 1. Coba kita lihat. Pelan-pelan ya, Bang ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Baca biasa saja. Bukan saja, nggak, saya ngantuk, ngatur-ngatur pula. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran Cahayu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya juga adalah 1. Kita menerimanya kesaksian manusia, tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikian kesaksian diberi Tuhan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Tuhan, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, ia membuat anak kucing berterbangan. Dia menjadi pendusta, karena dia tidak percaya akan kesaksian diberitakan Tuhan tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, 2. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tetap aja 3, Bang, nggak berubah-berubah, Bang. Tetap aja 3. Mana? Setelah saya baca 1 perikop ini mana? Diaminin sama dia Gurunda, amin. Ya, mana? Ditegaskan di situ. Mana? Dia tetap aja 3 Tuhannya, Bang. Iya, memang pemikiranmu dongkol, makanya nggak ngerti kau. Coba jelaskan bagaimana caranya Anda mengatakan Tuhan Anda 1 padahal 3 di situ, silakan. Reading comprehension Anda itu buruk sekali. Oh, itu dia, makanya saya minta Anda menjelaskan sebelum mata Anda kucakar. Silakan. Jangan kau goblok ngomong. Silakan Anda jelaskan gimana Anda bisa menipu orang berakal. Nyata-nyata 3 dibilang 1. Kalau kau berakal tolol, kau lihat di situ dia bilang ada memberi kesaksian 3. Iya, Roh, 3. Bapa, Roh Kudus, Firman dan Bapa, dan ketiganya 1, ditegaskan di situ. Bagaimana bisa? Justru ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa Anda mengatakan tidak bisa bedakan mana substansi, mana pribadi, goblok. Sekarang begini, Anda baca data nomor 8-nya.
dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, darah. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu sama? Apa? Jangan diturunkan dulu ya moderator, biarin. Apakah air dan roh itu sama? Menurut kau sama nggak? Loh, kok jadinya ke saya? Tadi katanya dari ketiganya adalah satu katanya. Sekarang pertanyaan saya saudara, apakah roh dan darah itu sama? Nggak sama lah. Nggak sama. Berarti Tuhan Anda memang 3. Enggak 3, kau saja yang bilang 3. Tadi Anda mengatakan roh dan Enggak, darah kau tidak aja sama. yang bilang 3. Saudara. Kau pemikiranku kok dungkul sekali. Coba saya bacakan. Saya bacakan dulu. Saya bacakan lagi dalilnya Bang ya. Tenang Bang ya, tenang. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya, ketiganya adalah satu. Apakah roh dan air ini sama? Paman. Apakah air dan roh ini sama? Ketiganya adalah satu. Darah, roh, air. Pertanyaan saya, apakah roh dan air ini satu? Gini, saja terangkan dulu ya. Karena begini, Bang Suma, itu orang Kristen itu percaya Tritunggal. Enggak, pertanyaan saya nggak usah digiring ke situ, saudara. Yang saya tanya, apakah roh dan air? Sudah. Apakah hakikat roh dan hakikat air itu sama? Apakah hakikat air dan hakikat roh itu sama? Jawab dulu. Bang. Kena serangan jantung kayaknya. Bang. Enggak. Aku tanya Al-Quran dulu. Al-Quran bahas Tritunggal enggak? Saya tanya apakah roh dan air itu satu hakikat? Aku enggak mau dengar kamu. Aku mau tanya Al-Quran karena aku percaya Al-Quran. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Saya kasih dalil Tuhan Anda 3. Aku iya sih 3. Kamu yang bilang Al-Quran bilang begitu enggak? Ini kitab Anda mengatakan Tuhan Anda 3. Kitab aku enggak bilang begitu. Kitab Anda mengatakan 3. Dan ada 3. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapak, kitab kamu, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, penyeimbangnya kemudian makna ketiganya adalah satu adalah, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Bukti satu Ruh, saja yang satu, bukti air, saya satu saja 2, yang percaya bahwa Tuhan darah, 3, dan ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya adalah satu ini kita uji apakah hakikatnya sama antara roh dan air. Jawab. Hakikat roh dan hakikat air apakah sama? Satu hakikat. Jawab. Bang Suma, saya tanya dulu sebelum saya jawab itu. Aku tanya dulu, Al-Quran mempersoalkan enggak? Al-Quran mempersoalkan enggak? Nggak ada ilmu. Ditanya nggak jawab, malah balik tanya. Ya, Naga Bonar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta waktunya sebentar, host. Siap. Ingin bertanya. Minta waktu sekitar kurang lebihnya 2 menit ya. Saya ingin bertanya. Saya ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini menerima hidayah, host. Alhamdulillah. Terus kemudian saya ini kondisi dalam saat ini istiqomah dalam beribadah itu selalu dihantui dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan dulu-dulunya, host. Sebelum mualaf. Saya memang dari lahir memang sudah muslim, host. Oh. Tapi saya ini dulu pelaku maksiat luar biasa, host. Parah banget gitulah kelakuan saya di semasa zaman-zaman jahiliyah waktu itu. Jadi saya itu selalu
dihantui saat ini dengan dosa-dosa itu. Saya mohon pencerahannya, host, dan dengan Bang Juma mohon pencerahannya agar saya agak sedikit lega gitu. Baik, silakan Gurunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan saudara, Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan dosa karena kebodohannya. Kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya rasa cukup dengan ayat ini bisa menenangkan saudari yang benar-benar menyesali perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan kemudian pada masa lampau. Summa inna rabbaka lilladina amilus su bijahalatin summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Jadi kalau ada orang yang menyesali perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan karena kejahilan, lalu bertaubat kemudian setelah itu dan memperbaiki diri, kata Allah, sungguh aku Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya kira begitu. Udah cukup ya jawabannya Bang yang tadi ya, insya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik, minta permintaan naik lagi ya. Ini banyak nih minta naik. Parel. Cikrudut. Cikrudut. Macam ngerti ya. Parel. Kayak bahasa Sunda ya. Kodong. Parel, selamat malam Parel. Halo, malam Bang. Ya, Bang Parel Muslim Kristen. Aku dengar orang mati pula. Ribut. Dimarahin nih. Islam. Oh, malah ribut Bang. Jangan ribut Bang. Pararang, jangan ngeyel ya, kalau ditanya dijawab ya Pararang. Iya. Jadi saudara Dance masih mau mengaku Tuhannya satu, Bang? Enggak begitulah. Iya, jadi kalau memang Kristen itu tidak sebodoh yang kau pikir, itu aja. Bukan. Jangan bawa-bawa Kristen. Kalau Kristen kan jelas. Kalau Kristen kiamat, kau menghina Kristen tidak gugur, tidak gugur, tidak batal. Parah. Karena mulutmu. Kok jadi saya dituduh menghina ya? Saya kan mengatakan, apakah kemudian masih Anda sadari kalau diri Anda itu sebenarnya mempertuhankan Tuhan tiga, bukan satu. Anda mengatakan satu, berarti ada dua yang Anda ingkari. Saya tadi sudah menunjukkan data 1 Yohanes 5 nomor 7. Tolong dihargai, itu dari Bible. Ya betul. Di situ ada berapa? Di situ ada berapa yang bersaksi? Kan ditegaskan di situ. Dan ketiganya adalah satu. Ya betul. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saya kalau bagian itu saya tidak bisa jawab yang bagian itu. Karena disitulah kemudian kartu matinya itu di situ. Bukan kartu mati. Saya tidak menjawab. Bukan. Kenapa Anda tidak mau kemudian menjelaskan apakah roh satu hakikat dengan air? Itu begini Bang Suma, kalau saya tidak menjawab malam ini bukan berarti Alkitab itu tidak bisa memberikan penjelasan. Bukan, tidak perlu menunggu waktu. Toh daging Yesus Anda anggap Tuhan juga kok.
Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu Saya satu sudah bilang. hakikat? Saya Saudara, sudah bilang, saya tidak bisa menjawab begini. dengar. Saya sudah bilang tidak ada, saya tidak bisa menjawab. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Karena iblis yang membungkam Anda. Supaya iblis itu tidak ketahuan bahwa iblis bertengger di dalam diri Anda. Anda mengaku Tuhan Anda satu, tapi keciduk tiga. Gimana ceritanya ini? Subhanallah. Bang Fe, tengoklah Bang Fe. Saudara kita mengaku Tuhannya satu tapi tiga, Bang. Coba. Gimana orang ini coba? Bagaimana bisa Anda itu bisa selamat? Mulut Anda penuh dengan kenajisan. Kitab yang Anda genggam, yang Anda imani, Anda katakan buku suci yang mengantarkan Anda kepada keselamatan, menuliskan Tuhan Anda tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Firman, Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, kita uji kemudian ketiganya yang satu ini apakah satu hakikat. Dengan mengambil data setelahnya. Ada 3 yang bersaksi di bumi. Yaitu apa? Pertama, roh. Kedua, air. Ketiga, darah. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya untuk mengurai itu, apakah air, apakah jangan, air, jangan framing mulut besar, tapi apakah air dan roh itu satu hakikat? Aku sudah bilang bagian itu saya tidak mau berani menjelaskan karena aku nggak terlalu paham yang itu. Oh, begitu dong, akui. Nah, sekarang saya pahamkan kepada saudara. Sebenarnya Kristen, saya pahamkan kepada saudara. Dengar. Dengarkan saya. Kau juga Islam tidak bersalah. Kau bisa jawab semua. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Bible Anda tidak paham. Lalu mau belajar tentang Al-Quran. Gak bisa, Bang. Bible yang bahasa Indonesia aja Anda tidak paham katanya. Oh, kalau bagian itu aku tak ngerti, Paman. Ketiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan sederhananya, menurut narasi logika berpikir Anda, apakah roh satu hakikat dengan air? Hanya di situ saja tadi. Oh, harus. Karena di sini bukti kalau Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Nggak ada. Dia. Kau framing begitu ke orang Kristen bodoh. Saya tidak sedang memframing. Saya sedang bertanya, dan pertanyaan saya ini adalah kunci jawaban. Kristen itu menyembah 1 Tuhan atau 3 Tuhan? 1 Tuhan. 1 Tuhan, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan 1 Tuhan, pertanyaan saya, apakah hakikat air dan hakikat roh itu satu? Pertanyaannya di situ aja dari tadi. Oh, harus apa? Karena disitulah kunci kebohongan Anda yang mengatakan Tuhan Anda 1 tapi ternyata 3. Kan Alkitabku mengatakan demikian semua. Ya, berarti Bible Anda mengatakan Tuhan Anda 3, kan sudah jelas kan bilang. Alkitab jelas bahwa Tuhan itu Esa. Ah, bagus. Tuhan itu Esa. Itu diajarkan oleh siapa? Tuhan itu Esa. Yesus. Ah, berarti Tuhannya Yesus 1, Tuhan Kristen 3. Beda. Coba Bang Suma. Coba Bang Suma. Hey. Coba Bang Suma ini. Ya, coba saudara tunjukkan kepada saya. Kalau Bang Suma cerdas, kasih saja kesempatan. Coba saudara jelaskan di mana di dalam ajaran Kristen Tuhannya Kristen 1. Coba tunjukkan dalilnya di mana. Ini Mas. Coba saya tanya Bang Suma ya. Hei, selesaikan dulu tugasmu, kawan. Ya, di mana dalilnya Tuhannya Kristen itu 1? Di mana dalilnya? Ya, oke, saya jawab ya. Iya. Yesus bilang, Tuh Allah itu Esa, ya kan? Iya, itu Tuhannya Yesus. Samanya aku dengan Yesus itu sama. Kami beriman kepada Tuhan yang Esa. Sama. Shema Israel Adonai Eloheinu.
Adonai Ahad. Kau jangan nyanyi Sama. sosok pinter kau goblok Sama. padahal bodoh. Nah pintar. sekarang yang saya pinta, Saya sudah lihat kau debat iman dengan Pak Isna Kristen. Suruh, Jangan debat nangis. dengan Elia, kau tidak jangan bisa. nangis, jangan nangis. Yang saya minta iman Kristen Tuhannya satu itu tertulis di mana, Cak Ayu? Coba, tertulis di mana Tuhannya Kristen itu satu? Yang Anda sebutkan tadi itu Tuhannya Yesus. Orang belajar kekristenan itu butuh waktu, bukan hanya kau yang baca sepotong-sepotong. Anda sudah belajar tentang Kristen? Tolol kau. Anda sudah belajar tentang kekristenan? Saya belajar di orang yang benar, saya tidak belajar di kau goblok. Pantasan Anda bodoh sampai hari ini. Kau yang goblok. Masya Allah. Masalah 1 apa kau Timotius goblok? 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Tuhan, karena Kau Bapa itu esa. goblok. Hei. Kau itu gunakan kekristenan. Karena kau Bapa makan, itu goblok. esa. Karena Bapa itu esa. Maka dan esa pula Yesus yang menjadi perantara. Ada berapa yang esa di situ? 1 atau 2? Meow. Kiu. Meow. Kiu. Yang ditanya kan jawab sih. Esa Bapa, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa di dalam konsep ketuhanan Yesus Kristen? Ada berapa? Kau nggak ngerti. Kalau jelaskan dulu. nggak ngerti. Justru saya bertanya, ada berapa yang esa? Satu kau bertanya. Tidak bisa satu yang esa. Karena di situ ada 2. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Bapa itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Bapa yang esa itu dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Pertanyaan saya, berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5, ada berapa yang esa di situ? Bapa Esa, Yesus Yesus. sebagai Tuhan Esa, itu maksudnya. Ya, ada berapa yang esa di situ? Esa Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Esa, Allah sebagai Bapa sebagai Allah Esa, itu ya. Nah, ada berapa yang esa di sana? 1. Kau bedakan Paman. Ada berapa yang esa di situ? Bapa satu, oke? Nah, Esa. Bapa 1, Yesus 1, ada berapa? Yesus Tuhan, Yesus sebagai Tuhan satu, itu yang Nah, dimaksud. Yesus sebagai Tuhan 1, Ya. Bapa sebagai Tuhan 1, ada berapa semuanya? Kau bedakan bahwa kalau saya sebut Tuhan Yesus bukan berarti. Gurunda izin saya kecilin ya, Gurunda. Mohon maaf saya kecilin ya. Ini banyak. Sekarang pertanyaan saya berdasarkan dalil kitab saudara. Bapa itu 1, Yesus juga 1. Ada berapa kalau ditambahin? Ada berapa? Woi! Woi! Kontol. Ada berapa kalau digedein, ditambahin? Oke. Saudara, Bapa itu 1, Yesus juga 1. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Hei! Awas bang, putus nanti bang dia bang. 1 Bapa, Yesus 1, burung merpati 1. Ada berapa itu? Tuh. Woi! Serangan jantung dia. Cuma tolol yang nggak bisa buat analogi. Tuhannya Yesus 1. Markus 12 nomor 29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Tuhannya Yesus 1. Oke. Kena tombak. Tuhannya Yahudi 1. Oke. Yang saya tanya Tuhannya Kristen kok ikut-ikutan 1, tapi penjabarannya 3. Piye toh? Kristen beda dong, Yahudi beda dong. Iya kan? Beda. Siapa suruh dibesarin? Kena tombak deh dia. Kena tombak dia. Sudah Masya Allah Bang Fai. Syukran Bang Fai. Alhamdulillah. Oke, Jangan digedein, biarin Bang Juma kecil aja. Nanti tamunya yang gedein Bang, biar tahu itu loh. Ada naik lagi? Oke, mantap. Ya, Mas Yan. Lih, Ini yang kasih koin ini bikin emosi orang sebelah lo. Iya betul.
Pusing lagi dia nggak tidur lagi, orang-orang itu mikirin Bang Suma kayak mana caranya Bang Suma ini dijatuhkan. Pak Julita, selamat subuh Pak. Ya apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Bapak emang bener. Tahu itu, kerasa dia. Bapak masih hidup? Ya, masih hidup lah. Bang Stilo, Syukurlah. Kapan rencana kira-kira mau meninggal Pak? Nanti kalau Allah yang cabut. Masya Allah, subhanallah. Berarti nggak ada keinginan kemudian untuk melampaui apa yang Tuhan inginkan Pak ya? Ya. Ya syukurlah. Bapak dari sekte mana Pak? Ya. Oh sekte iya. Itu sekte baru ya? Iya. Iya. Ada kitab sucinya juga? Al-Quran. Nah itu pasti Al-Quran. Subhanallah. Masya Allah. Bapak Juwita ini memang cakep orangnya. Ita Bang, bukan Juwita gimana? Hah? Julita. Julita. Sorry, faktor mengantuk gitu loh. Masya Allah. Abang mu'alaf juga Bang? Iya. Dari agama mana sebelumnya? Protestan. Oh Protestan. Sudah lama mu'alaf? Iya, sudah ada 5 tahun. Masih terhitung lama. Iya. Masya Allah. Mungkin mau kesaksian di sini silakan. Abang mau kesaksian Bang? Ya. Abang mau kesaksian, misalnya saya mu'alaf karena ini, saya tinggalkan agama yang lama karena ini. Mungkin silakan. Kami kasih waktu 6 jam, silakan Bang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya meninggalkan agama saya Protestan karena betul-betul saya tahu bahwa agama Islam itu, disitulah saya mendapatkan ketenangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Disitulah saya ditunjukkan jalan bahwa Allah itu memberikan saya hidayah begini. Saya dulunya kan seorang pemabuk, penjudi, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa tinggalkan semua itu. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi ini saya gabung di sini. Cek PT-nya teman-teman. Sahabat Bang Suma. Iya. Untuk ingin memperdalam agama Islam. Masya Allah, keren sekali. Cuman kalau ke sini yang diperdalam itu ilmu debat, ilmu perbandingan agama Bang. Iya, makanya saya masuk untuk mendengarkan gimana tentang ini Islam, karena kita kan baru berapa tahun ini, kita betul-betul belum belum hafal semua begitu. Iya. Begitu. Iya. Sama-sama. Pak Julita, ini profil Pak Julita ya? Iya. Betul ya? Ini Ya. profilnya, fotonya? Profil ibu kita pakai. Oh, oke. Fotonya ibu. Oke, tapi di dalam VT Bapak, bukan VT ya, meneruskan VT, Ya. di situ kok kelihatan Kristen ya Pak? Tidak, saya memang Islam. Kan ini Bang Suma kan ini tinggal di Makassar. Mungkin Bang Suma tahu Enrekang Sulawesi. Ya, Ya. tahu. Ya, saya dari Enrekang. Oh, dari Enrekang, Gunung Nona. Iya betul. Bukan, buntut tele.
Aduh. Kan ada gunung namanya itu Pak di situ Butuh Tele. Iya kan orang bilang Ih, kenapa langsung pergi? Disebutkan tombak. tombak. Aduh. Saya sebutkan nama gunungnya nggak apa-apa Ji. Kenapa bisa ada orang yang rekang? Oh ini pasti hijrah dari Tator itu banyak Mak. Pasti itu. Iya. Ya ini ada slop swallow. Selamat pagi, malam. Slop swallow. Ya. Mau report. Bang ada deh kadang-kadang. Turun Bang Stilo. Ya 991 manusia. 991. Nggak bagus namanya itu ah. Aisyah teh naik kalhur teh ngomong atuh dasar si ontok. Tapi kalau kayak gitu aman loh bang, kayak Bang Juma gitu aman tuh bang, pakai bahasa Sunda atau bahasa Bugis Makassar bang, aman itu. Aman bener. Biasanya yang dia itu mau nge-report itu. Bang Stilo. Ini kalau tetangga sebelah ini sekali lagi ku bilang, mereka menggosip sampai subuh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh bahkan lewat. Poinnya cuma 12, 4, 3. Yang digosipin kayak gini modelnya, nangislah mereka, panas gitu. Sampai apa yang terjadi? Mereka malas kerja, mereka malas, kemudian tegur istri aja udah malas. Pak kenapa nggak kerja? Malas. Yang nontonnya aja 12 orang. Masya Allah. Anehnya lagi Banyuma istrinya rajin bikinin kopi. Lucu aja. Saya lucu mikirnya gitu. Kenapa setiap saya masuk itu yang selalu dipermasalahkan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koin, give. Udah maaf kepijit bang. Aku dari kemarin juga nyimak. Cuma lucu aja ada orang Sunda bang. Ya salam aja. Berkokus ya mah. Jangan Sebenarnya kokok. Ampun atuh Kang. Ampun yo. Ampun awe kasadayana yo. Iya, saya Sukses selalu. Mahasya. Oke, Ya, tadi yang Martin. dari Sunda salam olahraga, ayo. Dihandap wae teuing. Berkokok sia mah.